Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Antara lain misalnya bertanya tentang ilmu tasawuf itu seperti apa, keramat itu apa artinya, ciri-ciri tasawuf itu bagaimana, kemudian apakah tasawuf itu menyesatkan. Untuk menjawab ini saya ingin memulai dari pemahaman terhadap kata tasawuf itu sendiri. Jadi kata tasawuf itu dalam beberapa literatur nanti mungkin teman-teman menemukan hal yang berbeda-beda, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan pertama, kata tasawuf itu diambil dari kata suf yang berarti bulu domba. Karena apa? Karena dulu orang-orang para pengikut ilmu tasawuf ini menandai dirinya dengan berpakaian yang terbuat dari bulu domba. Jadi pakaian dari bulu domba itu pada saat itu menggambarkan kesederhanaan, bukan pakaian orang-orang yang mewah. Jadi dengan pakaian bulu dombanya ini menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang sederhana dalam hidup. Yang kedua, kata tasawuf diambil dari asal kata sufah. Sufah itu pendopo masjid Madinah pada saat itu. Jadi Masjid Nabawi itu ada, kalau di kita itu ya kira-kira bagian samping masjid lah, bagian samping masjid, bukan di masjid utamanya. Dulu banyak sahabat-sahabat yang siang malam tinggal di situ, kurang lebih ada 40 sahabat. Di antaranya yang masyhur itu sahabat Abi Hurairah. Jadi memang tidak punya tempat tinggalnya ya di situ, siang malam di situ. Tapi dalam cerita lain justru orang-orang inilah yang sangat ditakuti oleh musuh. Kenapa? Dianggap orang kaya justru. Karena masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pada saat itu menganggap orang-orang yang kaya itu sudah tidak membutuhkan aktivitas pekerjaan seperti mereka. Nah, ashabus sufah ini memang siang malam ada di masjid. Jadi dianggap orang yang kaya, mungkin investasinya sudah banyak, sehingga nggak perlu lagi kerja. Padahal memang tidak punya tempat tinggal. Tetapi kelebihannya ya karena tinggal di masjid, sering ketemu Rasulullah, banyak yang menghimpun hadis, hafal hadis. Maka terkenal misalnya sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang termasuk sahabat yang banyak hadisnya. Yang ketiga diambil dari kata sof. Sof itu dianggap bahwa orang-orang sufiyah berada di barisan terdepan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi barisannya betul-betul lurus untuk menghadap Allah. Atau yang keempat diambil dari kata Sofia, dalam bahasa Yunani itu bisa berarti hikmat atau ilmu ketuhanan. Jadi kalau dari pengambilan ini nampak bahwa orang-orang Sufiyah, saya menggunakan kata Sufiyah itu pengikut tasawuf. Ini bahasa yang digunakan oleh Imam Qushairi. Jadi Imam Qushairi itu menggunakan bahasa sufiyah jamak. Kalau mufradnya sufi. Jadi sufi itu pengikut ilmu tasawuf menurut Imam Qushairi. Jamaknya sufiyah. Nah, kembali bahwa sufiyah ini, dari apa yang telah saya sampaikan di depan tergambar bahwa beliau-beliau itu justru
berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini tergambar dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama yang masyhur juga. Beliau wafat tahun 1406 Miladiah. Beliau menyampaikan begini, ini ada di kitab Zuhrul Islam jilid 4 halaman 151 ya. Wa asluha ay tariqatit tasawufi al-uqufu 'alal ibadah wal inqita'u ilallah wal i'radu an jukhrufid dunya wa zinatiha wa zuhdu fi ma yuqbilu 'alaihi al-jumhur min laddatin wa malin wa jahin wal infiradu anil khalqi fil khalwah lil ibadah. Jadi asal pokok dari ajaran tasawuf wa aslu tariqatut tasawufi, ajaran pokok tasawuf itu al-uqufu 'alal ibadah, tekun dalam beribadah. Jadi orang-orang tasawuf itu tandanya orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitasnya sepanjang beraktivitas mendasarkan aktivitasnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam konteks sekarang mungkin kita harus paham betul bahwa yang disebut ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, aktivitas apapun yang memang baik, kullu amrin dibalin, nah itu juga bisa bernilai ibadah, maka dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah. Jadi segala hal kebaikan itu, segala hal aktivitas itu kemudian didasarkan atas dasar ilallah, pada Allah. Ini ciri yang pertama. Yang kedua wal inqita ilallah. Jadi orang-orang ini berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal ibadahnya ingin yang menilai itu Allah. Tidak ingin dinilai oleh manusia dalam konteks sekarang misalnya. Misalnya dalam konteks sekarang menghindari virus corona dengan berdiam diri ke rumah, bukan karena takut kepada coronanya, tapi menjaga kesehatan. Ini adalah perintah Allah. Orang-orang seperti ini mendasarkan bahwa menjaga kesehatan itu perintah Allah, karena dengan sehat itu bisa beribadah lebih maksimal tentunya dibanding ketika sakit, walaupun sakit itu juga bagian dari ketentuan Allah yang kemudian bagi orang-orang sufi sendiri juga bisa dinikmati sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radu an jukhrufid dunya wa zinatiha, menjauhkan diri dari kemewahan dunia, wa zinatiha, dan perhiasan keindahan-keindahan dunia. Nah, ukuran i'rad an jukhrufid dunya ini bukan berarti meninggalkan sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, cara memahaminya begini. Meninggalkan dunia itu dalam konteks saat ini bukan kemudian tidak mau semuanya. Saya kira ketika kita meninggalkan semuanya, termasuk misalnya meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia itu, tidak mau naik mobil, nggak mau naik mobil mewah, nggak mau dan lain sebagainya lah contohnya. Padahal punya, padahal mampu membeli dan sebagainya. Saya kira itu justru bisa menunjukkan kepelitan atau kesombongan tersendiri. Jadi orang-orang yang al-i'rad an jukhrufid dunya wa zinatiha itu ya tetap sederhana sajalah. Kalau punya kaos bagus ya dipakai kaos bagusnya, punya peci bagus dipakai peci bagusnya. Dengan mengenakan hal-hal yang bagus,
untuk menjaga kehormatan diri, bukankah itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dimiliki, yang dipandang bukan karena ingin dinilai oleh orang lain hebat, ingin dinilai oleh orang lain bagus, tapi di situ memandangnya adalah ya perintah Allah begitu, Allah perintahnya begitu, Allah perintahnya untuk memuliakan diri dan sebagainya. Wa zuhdu fi ma yuqbilu alaihi al-jumhur min ladatin wa malin wa jahin. Tidak suka pada harta, memburu banyak harta, pengen terkenal, diburu orang banyak. Wal infiradu anil khalqi fil khalwah lil ibadah, dan bersunyi diri dalam melaksanakan ibadah kepada Khaliq. Nah, ini ya kalau bisa dimaknai saja, misalnya memaknainya wa zuhdu fi ma yuqbilu alaihil jumhur min ladatin wa malin wa jahin. Jadi kemudian tidak menginginkan kenikmatan dunia yang berlebih, harta yang banyak atau pangkat yang tinggi. Kalau itu kemudian dimaknai sebagai kemewahan, saya kira ya bukan sifatnya sufiah. Sifatnya sufiah itu apapun yang kemudian ditakdirkan oleh Allah itu dilihatnya Allah. Contoh misalnya gini, Nabi Sulaiman itu punya segalanya, punya pangkat sebagai raja dunia, punya kemewahan harta, mungkin bisa menikmati kenikmatan yang yang ingin dinikmati, makanan dan sebagainya. Tetapi beliau ini sufi, melihat bahwa itu memang takdirnya Allah seperti itu, ya kemudian tidak meninggalkan dari apa yang telah diberikan oleh Allah itu, tidak kemudian dibuang semuanya, bukan begitu. Terimalah itu sebagai takdir Allah, karena sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, ya tinggal dijaga, tinggal dirawat. Yang ditakdirkan dalam konteks miskin misalnya, sufinya orang miskin itu sabar, sufinya orang kaya itu syukur, kan kira-kira begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kemudian ini tadi ada keramat ya, karomah itu kemuliaan. Kalau keramat itu mudahnya begini, orang sering melihat kalau sesuatu yang aneh yang muncul dari selain Nabi itu dianggap keramat. Nah, lihat dulu apakah yang memiliki keanehan itu memang orang-orang yang solih, tingkat kesolehannya memang tinggi di hadapan Allah, itu mungkin karomah. Tapi kalau orang-orang itu orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya bisa jadi justru ihana. Jadi seolah-olah diangkat supaya dia sombong dan sebagainya, padahal itu untuk menjatuhkan yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri tasawuf tadi bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama, orang-orang sufiah itu satu, orang yang tekun beribadah kepada Allah. Yang kemudian yang kedua, ta'alluq hatinya kepada Allah itu sangat tinggi. Yang ketiga, meninggalkan kemewahan dalam arti apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, bukan menjadi sarana kesombongannya, keangkuhannya, tapi ya dilihat bahwa itu adalah bagian takdir Allah, kemudian disyukuri. Kemudian yang keempat, orang-orang seperti ini tentunya menjauhkan dari hal-hal yang tidak berguna sehingga tidak berfoya-foya gitu, tapi memanfaatkan semuanya untuk kebaikan. Saya kira itu kelas kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.